Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Pak Nanang, dalam kuliah material teknik. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang masuk ke minggu ketiga. Jadi sebelum kita mulai kuliah, mari kita dulu baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan bahas tentang the structure of crystalline solid ya. Jadi mahasiswa nanti akan mengetahui beberapa contoh kristal ya, yang kristal ini adalah tersusun oleh atom. Kemudian kristal ini akan menentukan berat jenis material serta bagaimana berat jenis ini akan mempengaruhi sifat-sifat material. Nah, ini objektif kuliahnya ya. Jadi mahasiswa mengetahui susunan atom pada struktur kristal padat. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan beberapa jenis susunan kristal, serta mahasiswa mengetahui hubungan kepadatan atom dalam suatu kristal dengan berat jenis dan sifat-sifat beberapa material. Jadi ini adalah contoh materials and packing ya. Jadi ini adalah susunan kristal dalam suatu bahan. Yang pertama ini kita akan bahas tentang crystalline materials. Nah, jadi kalau dalam crystalline materials ini, atom spec in periodic ya, 3D arrays ya. Jadi tipikalnya contohnya adalah logam atau metals, many ceramics, and some polymers. Ya, ini adalah contohnya yang kalau di sini kasusnya contoh ceramics, crystalline silicon dioxide. Ya, jadi terdiri dari unsur silikon dan oksigen. Nah, ini kalau mahasiswa lihat di sini dia tersusun dengan rapi. Nah, ini namanya crystalline materials. Berikutnya yang non-crystalline materials ya. Jadi atoms have no periodic packing, occurs for complex structures and rapid cooling. Nah, ini adalah kebalikannya dari crystalline materials. Ini yang non-crystalline. Jadi susunannya seperti yang dilihat di sebelah kanan ini, susunan kristalnya tidak rapi ya. Jadi ini meskipun unsurnya terdiri dari silikon dan oksigen, ya ini kristalnya, susunannya adalah tidak rapi. Nah, ini adalah untuk complex structure dan rapid cooling. Ya, jadi akibat karena strukturnya ini terlalu kompleks dan juga akibat karena pendinginan yang cepat. Ya, ini termasuknya rapid cooling. Nah, atau bisa kita sebut dengan kata lain amorphous. Nah, yang amorphous ini sama dengan yang non crystalline. Nah, ini yang metallic crystal structures ya. Jadi kita sengaja untuk fokus dulu ke bahan logam. Karena bahan logam ini mudah dipelajari ya, sebab dia mempunyai susunan yang merupakan kristal ya. Jadi how can we stack metal atoms to minimize empty space? Nah, jadi intinya dia adalah susunannya supaya menjadikan tidak ada ruang yang kosong. Jadi ini secara dua dimensi. Nah, kita bisa lihat ini. Now stack these 2D layers to make 3D structures. Nah, jadi ini adalah dua dimensinya. Ya, ini adalah dua dimensinya kalau kita bisa lihat ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau dia disusun menjadi 3D, 3D structures. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi, kalau dalam logam metal ini, metallic crystal structures ini, dia akan sebisa mungkin sepadat mungkin ya, tendensinya untuk sepadat mungkin ya, tend to be densely packed, jadi dia sepadat mungkin. Reason for dense packing, typically only one element is present, so all atomic radii are the same ya, jadi hanya satu unsur saja yang ada dalam suatu kristal tersebut. Terus metallic bonding is not directional. Jadi metallic bonding ini dia terjadi di semua direksi ya, jadi dia tidak tergantung pada satu arah, tapi terjadi di semua arah. Kemudian nearest neighbor distances tend to be small in order to lower bond energy. Jadi atom satu dengan atom lain dia tendensinya jaraknya cenderung kecil sehingga dia akan
kecil juga energi untuk berikatan. Kemudian electron cloud shields cores from each other. Nah, ini yang sudah kita jelaskan minggu lalu ya, lewat kelas minggu lalu, bahwa ada lautan elektron atau electron clouds yang terdapat di antara inti ya, terdapat di antara inti sehingga akan melindungi ya sesama electron clouds dan juga sesama intinya. Jadi half the simplest crystal structures, we will examine three such structures. Nah, ini adalah contoh struktur kristalnya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini yang pertama, dia simple cubic structure. Nah, simple cubic structure ya. Nah, ini adalah rare due to low packing density. Only PO has this structure. Nah, jadi ini adalah contoh yang paling simple dan dia mempunyai low packing density. Ya, artinya dia paling apa namanya? Dia packingnya ini dia paling rendah. Ya, low packing density. Only PO has this structure. Jadi PO ini adalah nama lain dari polonium. Dia mempunyai struktur ini ya. Close pack direction are cube edges. Nah, jadi dia mempunyai kubik ya. Nah, direksinya ini kubik. Jadi mahasiswa sekarang sudah mulai tahu ya bahwa susunan atom dalam suatu kristal ini contohnya seperti ini. Dia membentuk simple cubic structure. Nah, ini adalah contoh unsur polonium. Nah, ya, jadi di dalam polonium itu atom-atomnya tersusun sedemikian rupa. Kemudian yang body center cubic structure. Nah, ini yang berikutnya. Atom touch each other along cube diagonals. Ya, jadi ini adalah contoh body center cubic structure. Not all atoms are identical. The center atom is shaded differently only for ease of viewing. Nah, jadi dia ada satu atom yang di tengah. Dan dia dinamakan body center cubic structure karena ada satu atom di tengah ini adalah satu tubuh ya, satu bagian sendiri. Dan yang atom-atom di berikutnya ini menyentuh atom yang di tengah ini. Ya. Jadi ini adalah body center cubic structure. Contohnya chromium, W ini adalah tungsten, Fe ini adalah iron yang dalam bentuk alfa, tantalum, dan molybdenum. Kemudian yang face center cubic structure. Nah, ini atom touch each other along face diagonals. Nah, kalau tadi yang body ya, edge diagonals, yang ini adalah face diagonal. Jadi dia menyentuh di bagian permukaannya. Nah, ya, jadi ini susunannya seperti ini. Ya, dia ada beberapa atom yang di tengah-tengah ini sehingga atom-atom yang di luar ini dia menyentuh permukaannya ya, menyentuh permukaan atom-atom yang di tengah ini. Nah, ini contohnya aluminium, terus ada copper, AU ini adalah emas, Pb ini adalah timbal, Ni ini adalah nikel, platinum, dan Ag ini adalah silver. Ya. Jadi ini adalah contoh face centered cubic structure. Nah, ini kalau yang FCC, stacking sequence-nya, jadi kalau sudah mahasiswa semuanya tahu ya bagaimana susunan kristalnya. Nah, ini kristal-kristal itu akan disusun sehingga menjadi unsur tersebut ya. Jadi ini adalah contoh yang FCC tadi yang sudah disusun menjadi beberapa kristal ya dalam unsur tersebut. Nah, ya ini yang dua dimensi ya. Ini ada A sides, B sides, kemudian C sides. Jadi dia bertumpuk-tumpuk ya susunannya. Nah, kita akan lihat yang FCC unit cell. Nah, ini yang tadi FCC unit cell yang kita bahas di slide sebelumnya. Nah, ini adalah yang di atasnya. Ini adalah yang stacking sequence atau susunan secara lapisan. Nah, ini yang hexagonal close pack structure. Nah, ini AB stacking sequence. Maksudnya AB stacking sequence nih. Nah, ini adalah yang E ini adalah seperti ini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 sisi ya. 6, sorry.
1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi ya. Dia ada 6 sisi yang 2D projection ini yang di atasnya. Sementara kalau yang di B-side sini, yang di tengah-tengahnya ini ada seperti ini. Jadi 3 atom yang berhubungan ya. Nah, jadi ini adalah contoh hexagonal close packed structure. Jadi ini contoh atomnya cadmium, magnesium, titanium, dan zinc. Ya, jadi dari sini mahasiswa semuanya tahu ya tentang bagaimana si atom-atom tadi tersusun menjadi kristal. Nah, ini kita sekarang masuk ke bagian theoretical density ya, atau dalam bahasa yang matematisnya ini namanya rho ya. Nah, theoretical density. Nah, density ini maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah berat jenis ya. Jadi dari rumus berat jenis sendiri, kalau kita lihat di rumus ini ya, adalah rho sama dengan ya, berat jenis ini sama dengan mass of atoms in unit cell dibagi total volume of unit cell. Nah, dengan rumus ini ya. Rho sama dengan N dikali A dibagi VC NA. Nah, ini penjelasannya ini ya. N ini adalah number of atoms per unit cell. E ini adalah atomic weight. VC ini adalah volume of unit cell. Terus kemudian Na Avogadro numbers. Avogadro's number. Nah, ini 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, jadi ini banyaknya atom per molekul. Nah, ya jadi ini kita masukkan semuanya dalam rumusnya tadi. Contohnya untuk yang CrBCC. Ya, jadi A-nya kita masukkan, terus ini kemudian ada 2 unit atom. Ya, di sini di rumus ini. Terus kemudian R ini dipakai untuk menghitung ini ya. Yang VC ini dipakai untuk menghitung VC ini. Jadi volume ini ya adalah A3 for cubic. Nah, ini volumenya ini adalah A ini adalah sisi ini A cubic ya, ini cubic. A pangkat 3 ini adalah cubic. Jadi dia dihitung A-nya dulu, kita cari A-nya dulu. A ini adalah ini. Jadi kalau dalam si yang selnya yang BCC ini, dia dihitung 4R. Nah, ini kan ini ada 4 ya. 4R dibagi akar 3. Nah, ini menggunakan rumus Pitagoras ya kalau di sini. Menggunakan rumus Pitagoras. Jadi A-nya ini kalau dihitung 0,2887 nano ya, nanometer ini harusnya ada nanometer ya di sini ya. Nah, nanometer ya dihitung dari R-nya. Jadi kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Ya, masukin ke rumus 2 dikali 52 terus dibagi A-nya tadi ya 0,2887 ya nanometersnya, terus kemudian kali 6,022 jadi ini semuanya kita kalkulasikan sehingga mendapat theoretical density di sini ya, yang theoretical density ini 7,18 gram centimeter kubik. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan density aktual sama dengan 7,19 gram centimeter kubik. Jadi tidak jauh dengan yang density aktual. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Jadi tadi yang sudah kita pelajari jenis kristal ini dia menentukan density-nya atau berat jenisnya. Jadi atom disusun jadi kristal, ada beberapa jenis dan jenis kristal ini akan menentukan density atau berat jenisnya. Nah, jadi karena si kristal tadi menentukan berat jenisnya, sehingga beberapa bahan dia mempunyai perbedaan berat jenisnya ya. Karena yang logam tadi kan dia yang paling padat ya, yang paling padat. Sehingga berat jenisnya dia paling tinggi. Nah, ini berat jenis logam lebih tinggi dari keramik
dan si keramik ini lebih tinggi dari polymers. Nah, ini karena juga tergantung pada susunan si kristal. Nah, kita akan bahas kenapa si logam ini jadi tinggi ya. Nah, ini logam ini tinggi karena dia close packing, ya, karena metallic bond, often large atomic masses. Nah, dia mempunyai massa atom itu yang tinggi. Terus kemudian keramik, ya, dia less dense packing, ya berarti dia dalam susunan kristalnya itu agak berjauhan ya, dibandingkan dari metals, sehingga often lighter elements. Jadi dia lebih ringan kadang-kadang dari logam. Terus kemudian kita lihat polymers. Polymers have low packing density, often amorphous. Nah, ya ini yang renggang ya, renggang. Sehingga dia mempunyai lighter elements. Nah, ini karena dia mempunyai C, H, dan O ini dia lebih ringan. Nah, ini kalau kita gambarkan, sehingga si logamnya ini mempunyai berat jenis yang paling tinggi, disusul sama keramik dan diikuti oleh polimer. Nah, terus kemudian ada satu bahan lagi di tengah-tengah. Nah, ini adalah namanya bahan komposit ya. Jadi bahan komposit ini adalah gabungan antara biasanya bisa antara logam sama keramik, terus kadang-kadang keramik sama polimer. Nah, ini bahan komposit ya. Jadi ini adalah metals yang warna merah, graphite, keramik, semikonduktor yang warna biru ya, terus kemudian polymers warna hijau dan komposit atau fibers yang warna pink ini ya. Nah, ini yang terakhir komposit have intermediate values atau dia di antara ya. Nah, nilainya berat jenisnya ini di antara tadi karena dia adalah gabungan antara dua atau lebih bahan. Nah, ini kalau kristal as building block, sekarang kita bisa lihat aplikasi kristal ini di dalam dunia industri ya. Yang pertama kalau some engineering application require single crystal. Nah, ini biasanya ada beberapa aplikasi industri ini yang memerlukan single crystal. Ya, jadi apa namanya? Bahan itu memang terdiri dari satu kristal ya. Nah, ini contohnya diamond single crystal for abrasive. Nah, ini untuk biasanya untuk pemotongan ya, untuk pemotongan. Nah, terus kemudian turbine blades ya. Turbine blades ini untuk generator. Dia tersusun dari satu kristal. Kemudian properties of crystalline materials often related to crystal structures. Example-nya quartz fractures more easily along some crystal planes than others. Jadi kalau misalnya ada kasus retak, biasanya dia terjadi di sisi-sisi kristalnya. Nah, itu ya maksud dari keterangan ini. Nah, jadi ini adalah contoh kristal as building blocks. Nah, ini yang polikristal. Jadi ada beberapa bahan di industri yang terdiri dari beberapa kristal ya. Most engineering materials are polycrystal. Jadi sebenarnya kebanyakan aplikasi di teknik bahannya ini adalah polycrystal. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini contoh suatu plat yang dilas dengan menggunakan elektron beam welding, las-lasan ya, hasil las-lasan. Ya, mahasiswa semuanya tahu ya proses las, di mana proses las itu melibatkan suhu yang tinggi ya untuk menyambungkan logam. Nah, setelah proses las yang akan terjadi seperti gambar di sini ini ya. Ada kristal yang besar-besar ini namanya anisotropik. Terus kemudian ada kristal yang kecil-kecil namanya isotropik. Nah, penjelasan anisotropik ini maksudnya kalau kristal yang besar ini dia mempunyai sifat yang berbeda di arah yang berbeda. Jadi contohnya misalnya arah X sama arah Y dia berbeda ya sifatnya. Kalau isotropik karena dia kecil-kecil jadi di semua arah dia sama. Jadi kalau di arah X kita tarik, kemudian kita tarik juga di arah Y dia sama. Nah, ini yang maksudnya isotropik. Nah, ya, jadi ini adalah contoh polikristal yang diaplikasikan di industri.
Nah, ini ya single versus polycrystal. Jadi kalau single crystals, properties vary with direction, anisotropic. Nah, jadi ini ya, jadi yang saya jelaskan tadi. Jadi dia sifatnya itu berbeda di arah-arah yang berbeda, ya. Nah, ini adalah contohnya modulus of elasticity in BCC iron. Jadi kalau ini modulus kelenturan, ya, di besi BCC yang BC ini ya. Nah, contohnya yang ini kita bisa lihat yang pertama ini ya. Jadi kalau misalnya kita tarik ke diagonalnya ini, dia mempunyai 27 gigapascal. Sementara kalau kita tarik ini kelenturannya di sisinya ini, dia mempunyai 125 gigapascal. Nah, ini yang namanya anisotropik ya, mahasiswa-mahasiswanya. Dan untuk teknik industri ini, yang paling penting bagaimana kita tahu sifat-sifat materialnya. Nah, ini adalah contoh sifat-sifat material. Ya, jadi kalau yang single crystal dia jadi sifatnya mempunyai sifat anisotropik. Nah, ya. Terus kemudian yang polycrystal. Ya, polycrystal ini properties may or may not vary with direction. Nah, jadi ada sebagian yang isotropik, ya. Nah, if grains are randomly oriented, makanya isotropik. If grains are textured, dia anisotropik. Nah, jadi kalau si kristalnya ini dia random, dia sifatnya isotropik. Isotropik itu di segala arah berarti dia sifatnya sama, ya. Kalau misalnya si kristalnya ini sudah dimodifikasi, ya, jadi dia memanjang. Nah, ini sifatnya berbeda di segala arah, ya, seperti yang pertama kita bahas yang di single kristal ini. Nah, itu perbedaan sifat single crystal dan polykristal. Nah, ini juga untuk materi pada minggu ketiga ini tentang sifat-sifat mekanik kekuatan bahan dan pengujian. Jadi objektif kuliahnya, mahasiswa bisa menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang sifat mekanik kekuatan bahan. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan beberapa pengujian berkaitan dengan sifat mekanik kekuatan bahan. Ya, nah, ini kalau kita bisa lihat contoh gambar ini ya, mahasiswa bisa lihat semuanya, bahwa kekuatan bahan itu penting sekali ya untuk aplikasi di otomotif ini ya. Jadi ini adalah contoh suatu mobil yang ditabrakkan dengan kecepatan maksimum. Nah, ini ada uji coba. Nah, uji coba ini adalah menguji coba kekuatan bahannya ya. Sehingga dengan tabrakan yang sedemikian cepatnya, bagaimana dia bisa tahan atau tidak. Nah, ternyata kalau kalian bisa melihat, ini sebenarnya sudah lumayan tahan ya, sebab kalau kalian lihat di sini dia yang rusak ini tidak semuanya, dia hanya bagian depannya saja. Jadi kemungkinan besar penumpangnya bisa selamat ini ya. Nah, jadi untuk standar pengujian mobil seperti ini, sebelum bisa dijual ke pelanggan atau ke customer, dia akan diuji coba seperti ini. Jadi menguji kekuatan bahan. Nah, ini adalah contoh jembatan yang rusak. Ini juga ada berhubungannya dengan kekuatan bahan. Ya, jadi jembatan yang rusak ini bisa diakibatkan oleh dua sebab ya. Yang pertama, bebannya itu terlalu berat. Yang kedua, kemungkinan besar materialnya atau bahannya didesain secara keliru. Sehingga meskipun ada beban yang berat, dia rusak. Nah, ini jadi ada dua kemungkinan itu ya. Nah, ini adalah contoh juga uh, suatu yang berhubungan dengan kekuatan bahan ya. Jadi kalau kita mendesain suatu barang, kita harus memastikan bahwa kekuatan bahannya ini lebih kuat dari beban maksimum yang harus dia tanggung ya, sehingga tidak rusak sedemikian rupa. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Nah, ini adalah gambar bangunan di mana ada bangunan yang sebelah kiri ini masih utuh, kalau yang sebelah kanan ini sudah hancur. Nah, ini kemungkinan besar seperti tadi ya, mungkin karena ledakan bom atau ledakan
gas. Ya, sehingga kalau kita bisa lihat di sini dia kalau bebannya itu terlalu besar, dia bisa menghancurkan bangunan yang ada ini. Ya. Jadi yang seperti ini akibatnya bisa fatal ya. Ya, nyawa bisa hilang, harta bisa ludes. Nah, jadi kalau kita mendesain suatu barang, kita harus pastikan bahwa kekuatan bahannya lebih dari beban yang harus dia tanggung. Nah, ini sifat mekanik kekuatan bahan. Kita akan masuk di beberapa sifat ya. Kekuatan tarik. Nah, kekuatan tarik ini adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh suatu bahan ketika diregangkan atau ditarik. Hal ini sering disebut sebagai ultimate tensile strength. Ya, ini mengukur sejauh mana bahan dapat tahan terhadap tekanan ketika ditarik. Nah, ini mahasiswa tolong perhatikan ya di sini. Di sini ada uji tarik dengan menggunakan mesin yang di gambar kanan ini. Nah, ini adalah mesin uji tarik. Ini mesinnya ya. Dan mesin ini dia akan menguji benda ini yang di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini dia akan tarik yang satunya ini dia yang di bawah ini dia tetap ya. Dia dicengkram tetap, kemudian yang atasnya ini yang ditarik ke atas sehingga lama-lama dia patah. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesnya di slide berikutnya. Nah, ini adalah proses penarikannya. Jadi spesimen ini yang namanya spesimen dog bone atau tulang anjing ini, nah ini dia ditarik ya sehingga lama-lama dia akan memanjang, namanya deformasi lokal. Sehingga lama-lama kalau semakin ditarik lagi dia jadi putus ya. Nah, ini adalah gambar prosesnya. Jadi seiring waktu si spesimen ini akan bertambah panjang. Ya, seiring waktu si gaya tariknya ini dinaikkan, ya naik, naik, naik terus, sehingga dia akan mencapai tegangan maksimum, tegangan tarik maksimum. Nah, ini yang sering kita pakai untuk ultimate tensile strength itu ya. Nah, ini adalah kekuatan bahannya, bisa kita gunakan sebagai acuan kekuatan yang paling maksimum sekali ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan yang sudah kita uji ini, kita tidak boleh melebihi ini pembebanannya tidak boleh melebihi kekuatan tariknya ini. Nah, ini kalau kemudian gaya tariknya dilanjutkan dia akhirnya turun dan putus ya. Nah, ini adalah contoh gambaran singkat uji tarik dan datanya. Kemudian kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan suatu material untuk menahan tekan beban tanpa hancur atau rusak ya. Kekuatan tekan ini adalah kapasitas dari suatu bahan atau struktur dalam menahan beban yang akan diterapkan padanya. Nah, mahasiswa tolong perhatikan, di sini namanya compressive strength atau kekuatan uji tekan. Nah, ini menggunakan mesin seperti ini. Ya, jadi mesin yang dipakai untuk uji tarik tadi bisa kita pakai lagi untuk menguji kekuatan tekannya. Ya, cuman dia di sini si spesimennya ini akan di press atau ditekan. Ya. Nah, ini contohnya ya, ditekan ke dalam ini ya, tekan ke dalam. Sehingga nanti akan muncul kekuatan tekannya. Kita akan tahu berapa kekuatan tekan si material ini. Nah, ini juga sama. Ini kekuatan tekan, tapi susunan spesimennya agak berbeda ya. Kalau tadi tidur, ini berdiri tegak. Nah, ini adalah untuk pengujian beton. Nah, pengujian beton. Nah, ini contoh yang nyata dalam industri ya. Jadi beton-beton ini dipakai untuk, nah kalau kasus ini adalah sertifikasi jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah kemungkinan besar dipakai untuk jalur kereta api, jadi landasan jalur kereta api ya, nah, fondasi kereta api, betonnya ini. Sehingga sebelum dia pakai, harus dites dulu sampelnya, ya, supaya memastikan bahwa nanti kereta api yang melalui beton ini tidak merusak yaitu relnya ya, karena ini adalah landasan relnya, bisa dipakai untuk fondasi landasan rel. Nah, jadi ini akan diuji coba dulu atau diperiksa kekuatan tekannya dulu.
Jadi mahasiswa untuk sementara kita akan belajar dulu tentang kekuatan tarik dan kekuatan tekan ya. Nah, sementara nanti beberapa kekuatan lainnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi terima kasih atas atensinya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.